Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kami dari kelompok 5 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penentuan order reaksi untuk anggota kelompoknya. Itu ada saya Nisa Randina, kemudian ada Sally Dewi Ristanti, Vina Lestari, Lulu Kamilia, dan Fitri Siami. Langsung saja untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Abstrak. Percobaan kinetika reaksi redoks ini bertujuan untuk menentukan order reaksi dan tetapan laju reaksi redoks. Laju reaksi menyatakan ukuran kelajuan berlangsungnya reaksi kimia dan ditentukan dengan mengukur laju berkurangnya salah satu reaksi atau terbentuknya suatu produk. Titrasi asam basa dilakukan bertujuan untuk mengetahui tetapan laju reaksi penyabunan tersebut. Semakin banyak sisa asam atau HCl dalam campuran, maka volume NaOH diperlukan untuk menetralkan asam tersebut juga semakin banyak. Sedangkan pengadukan untuk garam kasar adalah 0,48, serta tetapan laju reaksinya adalah 0,0075. Nilai X konsentrasi OH bereaksi selama selang waktu yang ditentukan berturut-turut sebesar sebagai berikut. Nilai tetapan K untuk waktu berturut-turut sebesar sekian. Dan nilai tetapan K rata-rata sebesar 0,4344 per mol liter sekon. Tetapan laju reaksi K dari reaksi penyabunan etil asetat oleh ion hidroksida adalah sekian, dan nilai K grafik 6,02 kali 10 pangkat min 2 molar per sekon. Pengadukan serta waktu yang dibutuhkan untuk melarutkan garam halus lebih sedikit dibandingkan garam kasar. Kelarutan dari garam halus dan garam kasar dipengaruhi oleh pengadukan, luas permukaan, serta sifat keadaan zat bereaksi. Kelarutan garam halus lebih cepat daripada garam kasar. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Vina. Baik, yang selanjutnya yaitu kajian teori yang kami sajikan dalam bentuk peta konsep. Yang pertama yaitu ada pengertian dari kinetika yang berarti ilmu yang mempelajari tentang kelajuan reaksi. Kemudian di sampingnya yaitu pengertian dari reaksi kimia yang berarti proses berubahnya reaksi menjadi hasil reaksi atau produk. Dari kedua istilah ini muncullah istilah baru yaitu kinetika reaksi yang berarti cabang ilmu kimia yang membahas tentang laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu ada 4. Yang pertama, ukuran partikel. Yang kedua yaitu konsentrasi. Yang ketiga yaitu suhu reaksi. Dan yang keempat yaitu katalis. Dalam kinetika reaksi dikenal pula istilah order reaksi yang berarti jumlah pangkat konsentrasi dalam bentuk diferensial. Order reaksi ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu reaksi ordinal, yang berarti laju tidak terpengaruh oleh konsentrasi reaksi. Kemudian reaksi orde 1, yang berarti laju berbanding langsung dengan konsentrasi reaksi. Kemudian reaksi orde 2, yang berarti laju berbanding langsung dengan kuadrat konsentrasi reaksi. Dan yang terakhir yaitu reaksi orde 3, yang berarti laju berbanding langsung dengan pangkat 3 konsentrasi reaksi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Lulu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membacakan bagian data kerja kasar itu. Yang pertama, memasukkan garam kasar ke dalam beker gelas. Kemudian, memasukkan garam kasar yang dilarutkan ke dalam aqua sebanyak 40 ml. Yang ketiga, mencampurkan campuran didiamkan selama 1 menit, kemudian diaduk sehingga zat terlarut sempurna. Selanjutnya, menjaga agar campuran tetap konstan dan mencatat waktu pelarutan garam. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan langkah 1 sampai 5 tersebut untuk garam halus. Nah, untuk prosedur kerja yang kedua, yang pertama dilakukan yaitu menyediakan larutan etil asetat. Yang kedua adalah memasukkan larutan NaOH dan etil asetat ke dalam Erlenmeyer bertutup dan dikocok dengan baik. Selanjutnya, menyediakan labu Erlenmeyer diisi larutan HCl. Dan kemudian setelah larutan NaOH dan etil asetat dikocok selama 5 menit, larutan dipipet dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer yang telah berisi HCl. Kemudian, larutan ditambahkan indikator fenolfthalein
dan dititrasi dengan NaOH sampai larutan berwarna merah muda. Untuk yang terakhir adalah pada variasi menit selanjutnya, lakukan langkah yang sama yaitu langkah 1 sampai 5. Kemudian untuk data pengamatan sendiri, ada 3 tabel data pengamatan dari 3 data yang sudah dipilih dari kelompok kami. Untuk tabel data pengamatan yang pertama itu variasi garam halus dan garam kasar. Untuk data tabel pengamatan kedua, variasi waktu dan variasi volume NaOH. Untuk yang ketiga juga sama dengan tabel yang kedua, yaitu variasi waktu dan variasi volume NaOH. Selanjutnya saya serahkan kepada Fitri. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan kali ini dituangkan dalam bentuk gambar grafik. Dari gambar grafik tersebut terlihat bahwa nilai K tidak konstan dan relatif mempunyai perbedaan yang cukup besar, sehingga hasil percobaan yang membuktikan reaksi order 2 kurang sesuai dengan teori. Hal tersebut dikarenakan bahan yang digunakan kurang baik sehingga mempengaruhi hasil percobaan. Berdasarkan teori, reaksi penyabunan etil asetat oleh ion hidroksida adalah reaksi order 2. Kemudian untuk kesimpulan, reaksi penyabunan etil asetat oleh ion hidroksida merupakan reaksi order 2. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu luas permukaan, konsentrasi temperatur, waktu, dan teori tumbukan. Untuk daftar pustaka kita menggunakan 3 yang bisa dilihat pada poster. Selanjutnya saya kembalikan ke Anissa. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin itu dulu untuk presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.